Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala bersama Ibu, juga seluruh jemaat, sidang jemaat di tempat ini sudah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Dialah kebahagiaan kita, dialah sukacita kita. Kita buka di dalam Mazmur 112. Mungkin ayat ini kita sudah hafal, tapi firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita, yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amen. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita belajar setia dan setia setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, apapun persoalan kita, pasti kita berkemenangan. Yang Tuhan mau kepada kita, melekat kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yaitu janji Tuhan bagi kita. Tuhan tidak berdusta, Dia berjanji ya dan amin. Jadi yang kita berkata mulai dari ayatnya yang pertama, haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghormati Dia. Dia Tuhan Maha hadir di dalam setiap pribadi kita. Itu ada di dalam Mazmur 139. Dimanapun kita berada, saudara, di dapur, lagi masak, di tempat, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu, Dia mengerti bahasa hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau pikirkan, Dia tahu. Apa yang kau inginkan, Dia tahu, saudara. Dialah jawaban di dalam setiap persoalan orang benar. Lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan lakukan. Di saat engkau melangkah, engkau akan bertindak hati-hati. Apa yang kau kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Kita berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita boleh datang di tempat ini karena kita mencintai Tuhan. Kita mau belajar. Roh Kudus adalah guru besar bagi kita untuk datang mengajar kepada kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Kita datang, kita buang waktu, tapi waktu tidak buang dengan percuma. Datang belajar, menikmati setiap perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan yaitu akan memerdekakan kita, memberi kekuatan bagi kita. Walaupun kita ada masalah apapun, mungkin sakit, pasti sembuh. Mungkin sakit hati, bagian kita mengampuni, mengasihi, memberkati. Karena itu yang Tuhan mau di dalam setiap pribadi kita. Kita harus mengampuni supaya doa kita tidak terhalang. Itu kebutuhan kita untuk firman Tuhan yang memerdekakan kepada kita. Terus ada anak-anak di Jakarta telepon saya, Oma, bagaimana sih mau mengampuni, katanya. Sebagian harta saya diambil. Bagaimana saya mau mengampuni dan mau memberkati mereka? Kalau mereka diberkati, mereka enak-enak aja keliling dunia. Terus saya bilang begini, kamu bukan memberkati hal ekonomi, kamu mengampuni dia supaya dan memberkati supaya rohaninya naik.
suaminya sudah meninggal. Jadi dia punya anak 3. Dia agak kecewa dengan hal itu. Dia nggak rela mau memberkati mereka. Saya bilang begini, kalau kamu memberkati mereka, mereka akan diberkati Tuhan dengan hal-hal kerohanian. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saya bilang, masuk di dalam kerajaan untuk memberkati mereka. Oh begitu Oma ya. Jadi di saat mereka sudah mengerti firman Tuhan, oh tidak boleh mengambil bagian ibu janda. Mereka akan takut kepada Tuhan dan mereka mau memberkati. Itu salah satu contoh. Jadi kita memberkati orang yang menyakiti hati kita, memberkati orang yang mengecewakan kita. Biar Tuhan turun tangan di dalam setiap persoalan kita. Tuhan mau memberkati kita, ya. Jadi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi perintahnya kita menikmati, kita ambil selalu apa yang kita pegang untuk Tuhan, dari Tuhan, yang kebenaran firman Tuhan, apa yang kita harus lakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya, ya, anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Kita tidak takut. Bekal kita yaitu takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak takut untuk anak cucu kita. Kemanapun mereka pergi dan berada, penyertaan Tuhan sempurna adanya. Mungkin ada anak-anak kita yang masih tersesat, tapi pasti Tuhan bawa pulang, karena doa orang benar besar kuasanya. Salah satu contoh adiknya Grace, dia nakalnya minta ampun, tapi saya nggak mau cerita ke teman-teman. Yang penting saya sudah dipulihkan untuk memulihkan. Saya nggak mau cerita, nanti mereka nggak suka mendengar apa yang saya sampaikan, bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan. Jadi saya diam aja, tapi saya bergumul untuk anak saya. Ya saudara, nakalnya minta ampun. Grace paling tahu, suka berantem di mana-mana pokoknya. Sekarang dia sudah melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dia sekarang hamba Tuhan, jadi dia yang tangani di gereja kami di Harapan Indah. Itu adalah satu kebahagiaan, janji Tuhan, ya dan amin. Kita sebagai orang tua tidak usah takut untuk anak-anak. Saya nggak ada tuh ngomel-ngomel, kamu begini, kamu begitu. Saya hanya bawa dalam doa. Dan saya perkatakan di dalam pelayanan, bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan, bahkan perkasa di muka bumi. Tuhan Yesus baik buat kita. Ya saudara, janji Tuhan ya dan amin, dia tidak berdusta. Dan saya sedang menikmati pada saat-saat ini dengan janji-janji Tuhan. Saya nggak peduli apa kata orang. Saya hanya melihat firman-Nya saja. Orang mau remehin saya, orang mau aniaya saya, orang mau usir saya. Kadang di pelayanan mau diusir saudara. Tapi pembelaan Tuhan luar biasa bagi kita. Melayani saja, kita diselamatkan untuk penyelamatan. Kita harus jadi berkat bagi orang sekitar kita. Dengan tingkah laku kita, mereka bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam pribadinya. Ada kasih, itu yang Tuhan mau di dalam setiap pribadi kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita kerja dengan sungguh-sungguh, kita jadi berkat bagi orang sekitar kita. Itu adalah satu kebahagiaan kita, dan Tuhan yang memberi upah bagi kita. Ya. Jadi Alkitab berkata, anak cucu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Siapakah harta yang terbesar di dalam setiap pribadi kita? Di dalam keluarga kita, siapa harta yang terbesar? Yesus Kristus namanya. Luar biasa. Bangga saudara, kita orang-orang yang sudah merdeka untuk memerdekakan. Kita orang-orang yang sudah masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncang
kita digoncang-goncangkan lewat orang sekitar kita, lewat keadaan dunia, tapi hati kita tidak tergoncangkan. Karena apa? Ada Roh Kudus penolong yang setia, siap menolong kita setiap saat. Banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya di tempat ini juga banyak kesaksian bagi jemaat di tempat sini. Saya melihat semua wajah-wajah yang ada sukacita semuanya. Berarti firman Tuhan bertumbuh di tempat ini. Itu suatu kebahagiaan buat saya datang di tempat ini. Saya juga tercengang-cengang melihat jemaat di tempat ini ada sukacita semuanya. Kita penuh pengharapan masa depan yang tidak mengecewakan. Firman Tuhan yang hidup akan bertumbuh di dalam setiap pribadi kita. Apa yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kita akan menghasilkan buah-buah yang manis bagi orang sekitar kita. Dari Alkitab berkata harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kita tidak takut masa depan kita. Kita tidak takut untuk keturunan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia perkasa di dalam peperangan. Dia maha dahsyat. Saudara, saya tercengang-cengang dengan Tuhan ya saudara. Orang mau bicara apapun gak mempan buat saya. Saya hanya fokus kepada Tuhan pembela yang setia. Dialah sukacita saya. Jadi kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Banyak janji-janji Tuhan di Alkitab ini. Banyak janji-janji Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 25, ayat sudah tidak asing lagi bagi kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi dahulu aku masih muda, sekarang telah menjadi tua. Saudara, bagaimana kita menjadi tua itu? Di dalam Alkitab berkata, Mazmur 92 ayat 18, ayat 15 dan 16. Pada masa tua pun, orang yang setia ini ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita masih jadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Cintai Dia lebih dari apa yang kita miliki. Jangan ada berhala di hati kita. Lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Kita mau mengingat sedikit. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkaulah sukacita kami. Kami butuh lawatan-Mu. Kami rindu damai sejahtera sukacita-Mu melimpah di dalam setiap hati kami. Firman yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. All nothing at the time, lebros knows to the time in the looking. And student birisi and the liking and tonight. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu pemulihan-Mu terjadi. Kami rindu ada kekuatan yang baru dari Engkau setiap hari, setiap saat, setiap waktu Bapa. Kami tahu kami dipulihkan untuk memulihkan. Makasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Engkau Maha Perkasa, Engkau Pembela kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu terceraikan di hati kami, Roh Kudus. Oh seluruh dan pilih tunai. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Firman-Mu yang memerdekakan kami, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahwa kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah lebat, menghasilkan buah-buah yang manis bagi orang sekitar kami. Biar kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.